السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت. رواه الترمذي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah keutamaan mengatakan kalimat aku tidak tahu. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hal pertama yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim, wabil khusus mereka yang sedang menuntut ilmu atau mereka yang menjadi sumber ilmu, yang pertama yang harus mereka ketahui adalah bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muslim itu maghurun bi'ilmi, tertipu dengan kepandaiannya, tertipu dengan kemampuannya, dan dia tidak menisbatkan ilmu itu kepada yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah lah yang mengajarkan manusia apa-apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Jika kita seorang yang beriman kepada Al-Quran, yang meyakini Al-Quran, maka yakini bahwa ilmu yang kita miliki saat ini semata-mata karena Allah yang memberikan kepada kita. Terlepas dia ikhtiar atau usaha kita dalam menuntut ilmu, mencari dan membaca, tapi tetap pada akhirnya pemberi dan pemilik ilmu ini adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah ingin menarik ilmu itu, maka Allah dengan mudah menariknya. dengan menjadikannya
lupa atas ilmu itu, atau Allah berikan sebuah penyakit, yaitu penyakit mengecil otak sehingga seseorang menjadi lupa atau pikun. Dengan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dari setiap manusia. Ada satu contoh yang nyata yang saya menjadi saksi atasnya. Seorang dosen, tokoh di sebuah universitas yang selalu mendapatkan piagam penghargaan dari kampus, dan bahkan sering menjalani tugas kampus pergi ke luar negeri. Qadarullah, semua atas izin Allah. Sekitar 6 bulan sebelum wafat beliau rahimahullah, mulai dari bicara tidak seperti dahulu lagi. Sudah mulai ketika menyampaikan materi berulang, sehingga dilaporkan oleh para mahasiswa bahwa ibu dosen fulana mengalami penyampaian materi yang berulang. Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan, qadarullah, terjadi pengecilan di otak beliau rahimahullah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiyah. Maka diperiksa, kesimpulannya beliau harus istirahat, tidak bisa mengajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah beliau tidak lama meninggal. Tapi hari demi hari yang beliau alami, semakin bertambah tingkat lupanya. Tapi alhamdulillah, belum sampai lupa yang tidak tahu sampai kapan, belum sampai lupa yang membuatnya hina, tidak. Hanya lupa yang masih bisa berbicara dengan anak keluarganya, yang tidak panjang. Kemudian Allah panggil nyawanya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang Allah simpan di dada kita ataupun di benak kita, sekali lagi, kapanpun Allah ingin mengambilnya, Allah punya cara untuk mengambilnya. Maka tidak layak seorang muslim angkuh dengan keilmuannya. Seorang syekh yang bernama Syekh, guru kami belajar ilmu hadis, Syekh Mustafa Rif'at Nuruddin Al-Mahalli, hafizahullah. Beliau berkata di depan kami yang belajar, yang rata-rata mereka telah mencapai gelar doktor, dan beliau mengatakan, ayuhan nas, ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya inna doktora, sesungguhnya gelar doktor adalah gelar beban, tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gelar beban, wa laisa syahadatu tashrif, wa innama syahadatu taklif. Ijazah doktor yang kalian miliki itu adalah beban, bukanlah sebuah kemuliaan, bukan sebuah penghargaan, melainkan adalah beban yang kalian harus pertanggungjawabkan, dan kalian harus pertahankan bahwa ilmu yang kalian sampaikan adalah benar, bukan berupa ilmu yang mengada-ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, bahwa ilmu milik Allah, bahwa gelar adalah amanah, bukan kebanggaan yang dibangga-banggakan tanpa merasa bangga. Selanjutnya kaum muslimin, hal yang kedua, kebanyakan dari kita dalam mempelajari ilmu, apapun ilmunya, mobil khusus dalam dunia akademis, hampir mungkin dikatakan 90% lebih, apalagi ilmunya bukan ilmu yang berkaitan tentang agama Allah,
hampir 90% mereka itu tidak meminta ilmu kepada Allah yang memiliki. Mereka menyangka bahwa ilmu cukup dengan membaca, bahwa ilmu didapat dengan talaqi atau berguru, bahwa ilmu didapat dengan diskusi, seminar. Itulah yang masuk ke benak kita, pemikiran seperti pemikiran orang yang tidak bertuhan, pemikiran seperti pemikiran ilmuwan yang tidak memiliki Tuhan yang disembah, Tuhan yang maha berilmu, alim bidzatis sudur, yang maha mengetahui, yang menciptakan kita, bahkan mengetahui dari mulai sebelum ada bumi sampai apa yang terjadi sampai akhir nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belajar ini, baik yang mengajar, seringkali tidak meminta ilmu kepada pemiliknya. Sebab sedari awal kita belajar atau pemahaman awal kita adalah kita tidak memahami ilmu dari Allah. Maka muncul yang kedua, ketika belajar mencari ilmu, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pernah kita mendengar seorang pemuda yang bernama Daud alaihissalam. Khidir juga seorang saleh yang tercantum kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Dan seluruh para nabi dan orang-orang saleh, Yahya, hampir semua para nabi, teks yang Allah sampaikan kepada mereka adalah wa'allamahu, dan kami ajarkan kepadanya. Wa'allamna, kami ajarkan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya. Kata Sulaiman, ulimna mantiqat tayr, kami diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan burung, hewan-hewan burung. Kepada Daud Allah berkata, wa'allamahu mimma yasha wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Seorang pemuda yang ikut berperang melawan raja, disebut rajanya adalah Jalut, Jabbar, raja yang sangat kokoh, dihancurkan, dimatikan oleh seorang pemuda yang tidak memiliki banyak senjata kecuali hanya lemparan batu, mati dengan izin Allah. Maka setelah Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah, padahal dia pemuda biasa, Allah mengatakan wa ataahu Allahul mulk, Allah berikan kerajaan, wal hikmah, Allah berikan hikmah, pemahaman, wa 'allamahu mimma yasha, diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, diajarkan bagaimana menjadi seorang sosok yang menjadi baik. Wa 'allamahu, Allah ajarkan apa yang Allah kehendaki kepada. Tumbuhlah Daud alaihissalam menjadi seorang pemuda yang memimpin Palestina saat itu, kemudian meninggal digantikan oleh anaknya Sulaiman alaihissalam. Yani Allah yang mengajarkan, manusia tidak meminta. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, memerintahkan Nabi kita untuk berkata, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah tambahan kepadaku ilmu. Dan Nabi mengajarkan setiap pagi dan petang untuk membaca sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat pagi dan sore. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah ilmu kepada Allah. Insyaallah orang yang meminta ilmu kepada Allah, ketika dia menjadi berilmu, dia tidak akan sesat dengan ilmunya, atau tidak akan menjadi orang yang jauh dari agama Allah karena ilmunya. Betapa banyak orang yang berilmu bermaksiat dengan ilmu yang dimiliki. Ketidakberkahan ilmu adalah menghantarkan pemiliknya
menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafat kaum muslimin, semua ilmu menjadi tidak ada gunanya. Berguna buat yang hidup ditinggal, buat si dokter, buat si pelajar, buat si prof, buat si orang cerdas itu ketika mati tidak ada gunanya. Keluarganya mulai menyimpan sertifikatnya, ijazah, mau dikemanain? Mau dikemana? Paling dibuang. Dijaga oleh anaknya, cucunya nggak mau jaga. Udahlah, cicitnya, bang, orangnya udah nggak ada. Pajang silakan, tunggu rakyat mau makan. Pada akhirnya yang dibutuhkan oleh mayit, yang ahli ilmu, yang pintar ini, dia butuh amalan-amalan yang pernah dia lakukan selama hidup, kebaikan-kebaikan yang pernah dia ambil, dia salurkan dengan ilmu yang dia miliki. Pada akhirnya ini bukan saya merendahkan ilmu. Kami orang yang menjunjung ilmu pengetahuan, tapi kita menempatkannya pada tempat yang benar. Dia milik Allah, mintalah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena dia milik Allah, Allah yang memberikan, kita minta kepada Allah. Maka jika kita tidak mengetahui akan satu ilmu, walaupun di depan murid-murid dan mahasiswa kita, apabila belum mengetahui dengan pasti, maka katakan la a'lam, la adri, wallahu a'lam, saya tidak tahu, Allah a'lam. Betapa banyak mereka yang berpendidikan terlalu tinggi tidak mampu mengucapkan kalimat saya tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah dalam sebuah riwayat dalam kitab Safwatus Safwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, pernah dikisahkan datang seorang dari sebuah negeri yang jauh, Afrika Utara, Maroko, memotong perjalanan panjang menuju Madinah, ingin bertanya permasalahan kepada Imam Malik rahimahullah. Sampai di hadapan Imam Malik diberikan kertas pertanyaan. Ini pertanyaan kami dari kaum kami. Dibaca oleh Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, la uhsinul jawab. Saya enggak tahu jawabannya. Kemudian yang bertanya, ya Imam, semua orang memujimu, semua orang bertanya kepadamu, meminta fatwa. Saya datang jauh minta fatwa untuk kaumku, sementara kau mengatakan tidak tahu. Apa yang harus aku katakan kepada kaumku, wahai Imam? Maka Imam Malik rahimahullah beliau berkata, qul liqaumika anna Malikan la yuhsinul jawab. Katakan kepada kaum, Malik tidak tahu jawabannya. Imam rahimahullah. Kaum muslimin rahmati Allah, begitu banyak kisah-kisah dari para sahabat, para orang-orang saleh yang mereka tidak malu mengatakan wallahu a'lam. Kaum muslimin, terakhir saya tutup dengan kalimat dari Al-Imam Sya'bi. Beliau mengatakan, qaulu la adri, perkataan tidak tahu adalah nisful jawab atau nisful ilm. Orang yang bilang tidak tahu adalah setengah ilmu. Gimana? Orang tidak tahu setengah ilmu. Ketika seorang itu mengatakan saya tidak tahu, saya perlu konfirmasi dan saya perlu untuk baca memastikan. Ketika dikeluar kalimat tidak tahu, maka akan mendorongnya untuk membaca sehingga menjadi tahu. Maka dia dikatakan setengah ilmu. Tapi kalau tidak tahu, berbicara semaunya, sekehendaknya, di karang-karangnya, dengan pikiran ini orang depan saya pun tidak mengerti, dia juga rendah jauh ilmunya, tak apalah, saya kasih apa aja yang penting selesai tugas saya. Kalau seperti ini, maka tidak akan membuka pintu ilmu buat dia, disediakan cukup dengan yang ada.
Tapi ketika mengatakan saya tidak tahu, itu setengah ilmu. Itu membuka pintu untuk dia mencari ilmu setelahnya. Saya akan coba cari jawaban. Kaum muslimin rahmati Allah, mungkin ini nasihat buat kita para ilmuwan yang berbicara di depan mahasiswa dan para dosen yang dimuliakan Allah. Kayak pesan dari anak, sama-sama kita akademisi, kita sama-sama menisbatkan ilmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Allah, Tuhan yang menciptakan manusia dari benda yang lemah, yaitu darah, daging atau segumpal darah. Bacalah, sungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Memberi, Maha Mengaruniai. Allah lah yang mengajarkan manusia pena sehingga ilmu dapat dicatat dan diabadikan, dan ilmu dan Allah lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita pemahaman atas ilmu yang Allah berikan kepada kita, pemahaman yang baik, ilmu yang menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, apapun ilmu itu, menjadi ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا مما تشاء، اللهم علمنا مما تشاء، اللهم علمنا مما تشاء. يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود وأقتل اليهود قتلة عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر.